Halo, welcome back to Parallel Labs. Pasti bisa. Sudah siap untuk pasti bisa paham tentang pronoun? Oke, let's go. Hari ini kita akan belajar relative pronoun. Oke? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering tuh menjelaskan orang atau benda lebih detail supaya lebih jelas orang yang kita ajak ngobrol juga paham maksud kita. Contohnya, guru yang baik itu adalah teman saya waktu SMA. Atau motor yang hilang itu harganya 25 juta rupiah. Atau teman yang aku ceritakan kemarin adalah teman baikku. Nah, dalam bahasa Inggris kata yang tadi itu disebutnya relative pronoun. So, apa itu relative pronoun? Relative pronoun adalah kata ganti. Oke. Kata ganti penghubung untuk menjelaskan orang atau benda dan menghubungkan dua kalimat jadi satu. Dan ini nih yang paling jelas, memberi informasi tambahan supaya semua informasi di kalimat itu lebih jelas. Ada berapa relative pronoun? Kita lihat ya. Dalam bahasa Indonesia, seperti yang tadi saya gunakan, cuma satu kan, yang. But not in English. Kita ada who, ada whom, ada whose, ada which, ada that. Ada 5 relative pronoun yang malam ini kita akan bahas lebih lanjut. So, teman-teman, who itu hanya digunakan untuk menjelaskan orang. Oke? Sedangkan whom digunakan untuk menjelaskan orang, betul. But as an object. Beda ya dengan who yang menjelaskan orang sebagai subjek. Apa sih bedanya subjek dan objek? Walaupun sama-sama orang? Ingat kan kalau subjek itu posisinya selalu di depan atau di awal kalimat. Sedangkan objek itu posisinya di belakang. Sudah sangat jelas ternyata. Lalu untuk whose digunakan untuk kepemilikan. Sedangkan which digunakan untuk benda atau hewan. Sedangkan that digunakan untuk menjelaskan orang dan benda, namun kali ini lebih umum dan informal. Jadi mudahnya kita bisa pakai that. Pertama kita akan coba bahas tentang who yang menjelaskan orang sebagai pelaku. Contohnya nih, the teacher who helps me is kind. Guru yang membantuku itu baik. Sebetulnya kan informasi tambahan di sini adalah who helped me. Tanpa ada kata itu, kalimatnya menjadi the teacher is kind. Guru itu baik. Guru yang mana? Guru yang membantu saya. Atau contoh berikutnya, she's the girl who won the prize. Dia adalah gadis yang menang hadiah. Di sini kalimat utamanya adalah she is the girl. Lalu apa informasi tambahannya? Yang memenangkan hadiah. Itu informasi tambahannya. Bagaimana dengan whom? Dipakai untuk orang juga, tapi posisinya sebagai objek. Yang dimana posisinya? Yes, posisinya adalah di belakang. Contohnya, the man
whom I met yesterday is friendly. Laki-laki yang ku temui kemarin itu ramah. Oke. Dan percakapan biasanya pakai who. Di sini teman-teman bisa lihat kita lagi membicarakan seorang laki-laki, the man. Oke. Kemudian ada kata I met yang saya temui. Berarti kan kalimat sesungguhnya adalah saya menemui pria kemarin dan pria itu ramah. Oke. Jadi sebetulnya subjek utamanya adalah I. Kalau kalimatnya berbunyi saya menemui pria kemarin dan pria itu ramah. Saya subjek, menemui kata kerja, dan pria itu adalah objek. Subjek, verb, objek. Karena kita menjelaskan man, which is object, kita harus pakai menggunakan whom. Oke. Lalu whose, masih ingat teman-teman? Yes, kepunyaan. Contohnya, the girl whose bag is red is my sister. Gadis yang tasnya merah itu adikku. Jadi tasnya tuh punya siapa? Punya gadis itu kan? Nah, kita mau memberi informasi tambahan tentang gadis itu, tapi barang yang dimiliki oleh gadis itu. Makanya kita pakai whose. Contoh lain, the boy whose father is a doctor is smart. Anak laki-laki yang ayahnya dokter itu pintar. Jadi, mudah kan? Segala sesuatu yang bentuknya kepemilikan, kita menggunakan kata whose. Tipsnya adalah yang bahasa Indonesianya nya. Contohnya, yang tasnya ayahnya, it must be whose. Lalu which untuk menjelaskan benda atau hewan. Contohnya, the car which is parked outside is mine. Di sini tidak ada hewan ya, namun kita punya benda. Apa bendanya? Car. Mobil yang diparkir di luar adalah milik saya. Oke. Kita lihat contoh lainnya ya. The cat which I adopted is very cute. Kucing yang kuadopsi sangat lucu. The cat adalah objek, I adalah subjek, adopted adalah verb. Yang artinya bisa nya ataupun yang. Oke, jadi teman-teman jangan bingung ya. Saat satu kalimat memiliki dua sifatnya subjek, nah kita urai dulu kalimatnya sehingga teman-teman bisa paham
Yang mana subjek betulan? Yang mana objek? Lalu had. That ini merupakan yang paling mudah dan sering digunakan. Karena pada intinya bisa di-apply kepada beberapa jenis pronoun yang menghubungkan kata-kata atau kalimat sebelumnya. Contohnya, that bisa menggantikan who atau which dalam kalimat informal. Oke, so that bisa menggantikan who atau which dalam kalimat informal. Apakah kita boleh pakai that dalam suasana formal? Well, there is no rule about it. Nggak ada hukumnya sih. But it's better if you use that just for informal. Contohnya, the student that won the contest is my friend. The bag that you bought is expensive. Coba kita baca tanpa menggunakan relative pronoun that. The student won the contest is my friend. Nggak nyambung ya, karena itu adalah hanya frase dan keterangan. Contoh berikutnya, the bag that you bought is expensive. Tas yang kamu beli itu mahal. Kita lanjut. Let's go. Common mistake. Semoga teman-teman tidak mengulangi kesalahan seperti berikut. The boy which is tall is my cousin. Apa perbedaannya? Iya, the relative pronoun. Kata who lebih tepat memang digunakan untuk orang. Lalu yang kedua, the phone who I lost dan the phone which I lost. Iya, kalau kalimat ini contohnya berarti telepon yang saya telah hilang. The phone who I lost. Telepon yang saya hilangkan. Sedangkan berikutnya adalah telepon yang saya hilangkan juga. Tapi kenapa yang ini salah? Karena ia menggunakan kata who. Karena phone bukanlah manusia. Nggak bisa pakai kata who. Sedangkan which and that aman untuk digunakan hewan atau benda. Oke, lalu kata whose yang sering kali membuat teman-teman terkecoh. The man whose car is new, bla 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 bla. The man whose car is new is my friend. For example, the last but not least, menghilangkan relative pronoun saat diperlukan. Nah, contohnya, the girl who lives here kenapa tidak bisa menghilangkan relative pronoun? Kalimatnya akan menjadi rancu saat digabungkan. So, mudah ya. Kita hanya menghubungkan kalimat satu, kalimat inti dan kalimat lainnya. Kita latihan dulu. Quiz time.
Teman-teman coba isi dengan menggunakan who, which, that, atau whose. Okay, so number 1 is correct. The teacher who teaches me is kind. Number 2, mobil yang kamu baru perbaiki itu cepat. Kenapa pakai kata which? Karena car adalah things, sedangkan teacher adalah people. Karena kalau lagi menjelaskan people, kita harus pakai kata who. Sedangkan untuk benda, kita menggunakan kata which. Next, the girl blah 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 brother is in my class is smart. Oke, kalau Indonesianya nih, kakak perempuan itu di kelas itu pintar. Kira-kira mana kalimat Indonesia yang paling enak dan terasa benar? Oke. Kata whose. Karena whose di sini mengacu ke pemilikan. Siapa yang dimiliki dan apa yang dimiliki? Ini. Gadis itu yang kakaknya di kelas saya pintar. Berarti kan cewek ini dia punya brother. Dan brothernya adalah punyanya cewek ini. Next, the dog. Yes, of course, which. Karena kita menjelaskan animals atau thing, which is dog. Okay, another quiz. Who, because it's people. That, karena lebih general. Tidak bisa pakai who, karena who hanya untuk orang. So the conclusion is, relative pronoun merupakan kata penghubung yang berarti yang, digunakan untuk memberikan info tambahan tentang orang atau benda. Rumus cepatnya adalah who, whom, that itu untuk orang, whose untuk kepemilikan, dan which or that untuk benda atau hewan. Oke, semoga penjelasan ini dapat dipahami. Karena aku pengen teman-teman pasti bisa. See you again. Para labs pasti bisa.